Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi akan menggelar sidang putusan atau vonis terhadap mantan Sekretaris Jenderal Nasdem Patrice Rio Capella hari ini. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya Riyad Nur Hidayat dan juru kamera Riki dan Rangga Samudra dari kantor Pengadilan Tipikor Jakarta. Ya, Riyad, seperti apa vonis terhadap Rio Patrice Capella? Ya, Carlos Michael, hingga saat ini belum berlangsung, yaitu pembacaan vonis dari kasus mantan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Rio Patrice Capella. Dan berdasarkan data yang kami terima dari panitera pengadilan, setidaknya pada jam 2 nanti akan dibacakan vonis kepada Rio Patrice Capella. Dan hingga saat ini belum ada persiapan apapun menjelang vonis dari Rio Capella. Belum terlihat juga dari pengacara Rio Capella, yaitu Magdir Ismail dan Rio Capella sendiri. Sedangkan dalam segi tuntutan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum beberapa hari yang lalu, Rio Capella dituntut dengan 2 tahun penjara dan denda sebanyak 50 juta rupiah. Carlos. Iya, Riyad, kasus apa saja yang menjerat Rio Patrice Capella ini? Apakah tetap dia divonis dan melanggar pasal penyuapan yang uang 200 juta rupiah itu atau seperti apa? Ya, baik Carlos, adapun Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem Patrice Rio Capella sebagai tersangka penanganan kasus bantuan sosial, tunggakan dana bagi hasil dan penyertaan modal badan usaha milik negara atau BUMD Sumatera Utara. Rio Capella diduga menerima duit dari Gubernur nonaktif Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan istri mudanya Evi Susanti. Penyidik menyimpulkan ditemukan 2 bukti permulaan cukup yang diduga dilakukan oleh Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Sumatera Utara dan bersama Evi Susanti. Kemudian Johan Budi ke PLT KPK mengatakan bahwa Gatot dan Evi diduga ingin mengamankan kasus bansos yang disidik oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Kejaksaan Agung. Uang panas mengalir ke kantong Rio Capella diketahui oleh Jaksa Agung HM Prasetyo yang merupakan politikus atau mantan politikus Partai Nasdem. Gatot dan Evi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A, huruf B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi. Sementara itu Rio Capella dijerat dengan pasal 12 ayat A, huruf B dan pasal 11 Undang-Undang yang sama. Carlos Michael. Ya, sebelumnya saat membacakan pledoi, Rio Patrice Capella mengajukan diri sebagai justice kolaborator dalam kasus yang menimpa Rio Patrice Capella. Dalam sidang yang dipimpin oleh Hakim Ketua Arta Teresia Silalahi pekan lalu, Rio Capella merasa dirinya menjadi korban dalam kasus dugaan korupsi dana bansos di Provinsi Sumatera Utara. Rio juga menegaskan hukum yang dituntut oleh Jaksa Agung terlalu berat. Dalam sidang sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK menetapkan atau menuntut Rio Capella 2 tahun penjara dan denda sebesar 50 juta rupiah. Kasus korupsi dana bansos ini melibatkan Gubernur Sumatera Utara nonaktif Gatot Pujo Nugroho dan istrinya Evi Susanti. Rencananya sidang putusan dengan terdakwa Rio Capella ini akan dibacakan Senin 21 Desember hari ini. Berikut pernyataan dari Rio Capella. Kan tadi pledoi sudah sama-sama dengar ya, sama-sama kita perhatikan, dan kemudian soal putusan dan sebagainya tentu kita serahkan kepada majelis hakim. Majelis hakim lain nanti yang punya domain untuk mendengar mempertimbangkan apa yang disampaikan tuntutan, kemudian apa yang disampaikan tadi oleh penasihat hukum dan saya sendiri pledoi terhadap dakwaan yang disampaikan oleh. Ya, demikian Carlos laporan saya dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta terkait pembacaan vonis atas mantan Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat Rio Patrice Capella. Kembali ke studio.